Selamat pagi, salam sehat, salam jumpa. Buat saudara-saudaraku yang terkasih, kita bersyukur dan berterima kasih hari baru yang Tuhan hadirkan boleh kita jalani. Semoga kita dapat mengoptimalkan seluruh hidup kita dalam kesempatan yang indah. Mari kita memohon pimpinan Tuhan untuk merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Semoga keindahan hari ini juga menjadi sebuah keindahan kami di dalam memahami dan merenungkan sabda Tuhan. Bantulah dan tuntunlah kami Tuhan untuk mengerti sabda-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada saat ini terambil dari Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 20. Tetapi saya hanya akan membaca Keluaran pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita sepanjang kita hidup, sepanjang kita bekerja, ada orang yang membuat kita tidak betah, ada orang yang membuat kita merasa tidak nyaman tinggal ataupun bekerja di tempat pekerjaan? Saudara, tentu mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami situasi tersebut dan rasanya tidak menyenangkan. Rasanya pengen berhenti, rasanya pengen keluar, atau rasanya pengen agar orang tersebut segera meninggalkan tempat tersebut. Saudara, ini situasi yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berada di Mesir. Yusuf mampu membawa bangsanya tinggal di Mesir. Dan kalau kita melihat bagaimana bangsa Israel semakin hari semakin bertambah banyak di Mesir, sehingga pada akhirnya pun muncullah seorang raja baru, Raja Firaun, yang tidak mengenal siapa Yusuf. Raja ini mencoba untuk membuat bangsa Israel tidak nyaman tinggal di Mesir. Raja ini berharap agar bangsa Israel bisa meninggalkan Mesir, karena yang dikhawatirkan mereka bisa mendominasi dan memimpin bangsa Mesir. Banyak strategi dan hal dilakukan oleh Raja Mesir pada saat itu. Ia menyuruh bangsa Israel menjadi budak, membangun beberapa kota untuk Firaun, sehingga bangsa Israel di Mesir menjadi sangat menderita. Ini adalah strategi Firaun. Bahkan Firaun pun menyuruh bidan-bidan untuk membunuh bayi-bayi Israel, bayi laki-laki Israel yang lahir. Saudara, hal ini tentunya membuat bangsa Israel merasa sangat sedih. Tetapi kita melihat pada bacaan kita tadi, semakin bangsa Israel ditindas, semakin mengalami penolakan, semakin menderita. Semakin bertambah banyak, semakin berkembang mereka, sehingga orang merasa takut terhadap orang Israel. Tuhan ternyata hadir menyertai bangsa Israel dalam ketidaknyamanan, dalam ketertindasannya. Pada akhirnya pun bangsa Israel mampu meninggalkan bangsa Mesir ke tanah perjanjian atas penyertaan Tuhan. Saudara, kita pun mengalami banyak masalah dan pergumulan dalam kehidupan ini. Ada kalanya kita merasa tidak nyaman, tidak tenang, tapi kita harus percaya Tuhan hadir, Tuhan menuntun kita. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik agar hidup kita pun dinikmati dengan sukacita. Maka dari itu, saudaraku yang terkasih, penyertaan Tuhan itu nyata kepada kita orang-orang percaya. Semoga kita tetap berpegang kepada sabda Tuhan yang akan menguatkan dan menuntun kita menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan.
Selamat berproses dalam hidup ini, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan, lingkungan, dan di mana saja. Semoga kita mampu mengikuti teladan Tuhan dalam setiap pergumulan dan tantangan kita. Tuhan Yesus menyertai kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Semoga kami tetap meyakini bahwa Engkau menyertai kami dalam kesulitan, dalam pergumulan yang kami hadapi, dalam ketidaknyamanan. Ajar kami untuk meyakini hadirnya Engkau yang dekat kepada kami. Kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya sepanjang hari ini. Semoga sukacita dan damai Tuhan menjadi bagian kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin.